Pendidikan, semoga selamat atas lindungan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar Bapak Dr. Sukoco SSI, MSI, MKom selaku pengampu mata kuliah Sistem Analisis and Design pada program pendidikan jarak jauh Universitas Amikom Yogyakarta angkatan ketiga. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Perkenalkan, nama saya Agung Yulianto Nugroho dengan NIM 20771297. Baik, di sini saya akan memaparkan review jurnal dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rantai Pasok Minyak Sawit Mentah Berbasis GIS, Geographic Information System. Saya memperoleh jurnal ini di laman industri.ft.unad.ac.id Universitas Andalas, volume 11 dengan peneliti Ringo Afrinando. Ini jurnalnya. Nah, konsep jurnal pada jurnal ini yaitu produksi crude palm oil atau yang biasa disebut dengan CPO, minyak sawit mentah di Indonesia selama 10 tahun terakhir terus mengalami kenaikan hingga 12% setiap tahunnya. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia yang perkembangannya cukup pesat. Untuk itu, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia yang perkembangannya cukup pesat. Untuk itu, pengembangan industri ini supaya ditingkatkan agar dapat bersaing dan unggul dibanding perusahaan lain. Aplikasi ini mencangkup informasi berbasiskan GIS, Geographic Information System, yang mampu mengumpulkan, menyimpan, menggabungkan, mentransformasikan, memanipulasi, dan menganalisis informasi yang erat kaitannya dengan data-data spasial dan geoinformasi pada perkebunan sawit, sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan yang tepat. Seperti itu jurnalnya, bisa dilihat di latar belakang pada jurnalnya. Nah, di sini ada tabel perkembangan produksi CPO di Indonesia dari tahun 80 sampai tahun 2019. Kenaikannya cukup signifikan. Kemudian di sini ada tabel pabrik kelapa sawit di Indonesia, yang mana ada 22 provinsi, salah satunya ada di Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Nah, perumusan masalah ini adalah bagaimana rancangan sistem informasi untuk manajemen rantai pasok minyak sawit Pasaman yang memadukan pengolahan perkebunan berbasis GIS, pengolahan CPO di pabrik, dan pengiriman CPO kepada pelanggan. Nah, tentunya sebelum melakukan metode penelitian kita harus membahas tentang batasan masalah. Nah, di batasan masalah di paper ini adalah penelitian dikhususkan pada aliran informasi manajemen rantai pasok sawit pada bagian perkebunan, bagian pabrik pengolahan CPO, dan inti sawit, serta pemasaran CPO dan inti sawit pada bagian pemasaran. Kemudian penelitian untuk perancangan GIS dilakukan hanya pada bagian perkebunan inti, sedangkan untuk perancangan sistem informasi manajemen sawit dilakukan pada bagian pengolahan dan distribusi CPO serta inti sawit. Nah, kemudian di tinjauan pustaka, saya akan jelaskan sambil melihat video. Nah, ini video saya ambil dari YouTube tentang pengolahan minyak sawit. Nah, kelapa sawit sendiri merupakan tanaman monokotil yang berakar serabut. Pohon kelapa sawit mengalami pertumbuhan dengan pertambahan sekitar tinggi 35 sampai 75 cm per tahun, sehingga pada umur 25 tahun ketinggian tanaman mencapai 15 sampai 18 meter. Nah, di dalam video ini adalah bagaimana proses pengolahan daripada minyak sawit tersebut. Kemudian tandan buah segar sawit dapat diproses menjadi minyak sawit mentah atau CPO dan inti sawit atau biasa dikenal dengan palm kernel di pabrik kelapa sawit.
Sisa produksi seperti tandan kosong, kelapa sawit dapat diolah kembali menjadi berbagai produk biomasa, sedangkan limbah cair menghasilkan gas metana untuk bahan bakar gas dan sisanya dialirkan ke kebun sebagai pupuk. Kemudian ini ada video lagi saya ambil di YouTube dengan channel Truk Sawit. Nah, ini adalah proses pengangkutan truk sawit ke pabrik. Supply chain management atau SCM merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retail, dan customer sehingga barang dagangan dapat diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang tepat pada lokasi yang tepat. Pada waktu yang tepat dengan tujuan mencapai cost dari sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai service level yang diinginkan. Model rantai pasok minyak mentah dibangun atas 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama panen. Merupakan bagian dari sistem manajemen panen tandan buah segar di kebun kelapa sawit. Keputusan pokok yang menjadi fokus adalah perkiraan jumlah tandan buah segar panen. Yang kedua adalah produksi. Fungsi produksi adalah perencanaan penggunaan genap sumber daya yang dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan minyak mentah sesuai dengan permintaan. Kemudian yang ketiga adalah persediaan. Fungsi persediaan ini adalah merupakan kebijakan perusahaan sebagai upaya mengantisipasi fluktuasi permintaan dan menjaga tingkat pelayanan kepada para konsumen. Dan yang terakhir adalah distribusi. Fungsi distribusi ini adalah bagian penting dari kegiatan pemasaran karena berhubungan dengan pengiriman produk kepada seluruh konsumen sesuai dengan waktu dan jam yang telah ditetapkan. Metodologi apa yang disampaikan peneliti, yaitu peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah studi kasus. Ini didasarkan pada data-data yang digunakan, yaitu berupa dokumen-dokumen, orientasi pada proses, dan hasil berupa data deskriptif, yaitu berupa kata-kata yang tertulis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi ke lapangan, wawancara, dan pengambilan sampel dokumen. Juga menggunakan metode yang berorientasikan objek oriented analysis and design, untuk membuat rancangan aplikasi untuk verifikasi menggunakan metode computer model verification. Pendekatan berorientasikan objek membuat data terbungkus atau encapsulation pada setiap fungsi atau prosedur dan melindungi terhadap perubahan tidak dikehendaki dari fungsi yang berada di luar. Nah, ini karakteristik yang menjadi ciri-ciri dari pendekatan berorientasi objek, yaitu pendekatan lebih pada data dan bukannya pada prosedur atau fungsi. Kemudian program besar dibagi pada apa yang dinamakan objek. Struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Data tersembunyi dan terlindungi dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim misik atau pesan satu sama lain. Objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim pesan satu sama lainnya. Pendekatannya adalah dari bawah ke atas atau biasa disebut dengan bottom up approach. Di dalam jurnal tersebut juga dijelaskan tentang PostgreSQL atau Postgres adalah Server Object Relational Database Management System or DBMS. PostgreSQL merupakan salah satu sistem database server yang dapat diinteraksikan dengan halaman web melalui berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan modul PHP dalam Apache Web Server. PostgreSQL dan PHP merupakan software open source, artinya software code dari kedua software tersebut dapat didistribusikan secara bebas. Ya, yang menarik di sini adalah teknologi yang dipakai. Di sini di paper ini juga dijelaskan tentang teknologi yang dipakai. Sudah saya poin-poinkan pada slide PPT, yaitu menggunakan bahasa pemodelan visual paradigma 5.0. Bahasa pemrograman PHP dengan dukungan database PostgreSQL. Untuk perancangan sistem informasinya menggunakan software NetBeans 7.1, sedangkan untuk proses digitasi peta dilakukan dengan menggunakan software AutoCAD, MapInfo Professional 8.5, dan Quantum GIS 174.
Nah, kemudian slide selanjutnya membahas tentang hasil penelitian. Hasil rancangan aplikasi berupa sistem informasi manajemen data dan informasi yang akan diakses oleh stakeholder PTPN 6. Aplikasi akan dijalankan setelah masuk dari halaman web publik dengan melakukan sistem login terlebih dahulu. User interface home public user merupakan sisi halaman yang dapat diakses oleh siapapun tanpa harus melalui login. Seperti ini. Nah, berikut adalah perancangan model sistemnya. Nah, user interface home public user merupakan sisi halaman yang dapat diakses oleh siapapun tanpa harus melalui login. Halaman ini berisi informasi umum mengenai profil perusahaan, lokasi perkebunan pada peta, informasi penjualan TPS per hari, serta halaman Facebook untuk mengirimkan pesan kepada admin web PTPN. Nah, seperti ini user interface home public usernya. Kita kembali ke slide. Nah, di sini ada 6 poin tentang kelebihan yang dimiliki oleh hasil perancangan aplikasi sistem informasi manajemen rantai pasok minyak sawit mentah PTPN 6 berbasis Git ini. Yaitu aliran informasi. Informasi yang terdapat pada sistem dapat ditelusuri dengan mudah. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, integritas data. Informasi manajemen rantai pasok minyak sawit mentah PTPN 6 yang saling terkait itu akan tersimpan dalam database PostgreSQL yang akan memudahkan dalam pencarian data. Kemudian yang ketiga, monitoring data. Nah, ini dapat melakukan pengontrolan data secara real time. Kemudian proses administrasi, mempermudah proses administrasi yang akan berjalan. Kemudian proses pengambilan keputusan ini, penampilan data secara real time dapat menjadi media untuk pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan berdasarkan informasi data yang terstruktur dan dapat ditelusuri. Kemudian yang terakhir adalah waktu pengolahan data lebih cepat, mempermudah manajemen dalam mengkalkulasi data dan memberikan laporan secara cepat. Kemudian pada slide selanjutnya tentang kesimpulan jurnal, di sini ada 12 poin. Dihasilkan suatu rancangan model dan aplikasi sistem informasi manajemen rantai pasok minyak sawit mentah PTPN 6 yang sudah terintegrasikan ke seluruh data dan informasi pada bagian perkebunan, pengolahan sawit, serta pemasaran CPO dan inti sawit dalam sebuah aplikasi berbasis web dengan dukungan pengolahan data spasial dalam bentuk pemetaan online. Informasi-informasi ini tersimpan secara terstruktur dan sistem database dengan aplikasi berbasis website. Dapat digunakan sebagai media yang membantu pengambilan keputusan, waktu pengolahan data lebih cepat, administrasi data tidak lagi menggunakan arsip dokumen, melainkan dengan komputer, pemetaan perkebunan dapat lebih mudah dengan dukungan GIS, informasi dapat lebih cepat dicari, arsip penyimpanan data dalam bentuk sistem database, pelaporan dimudahkan dengan dukungan informasi melalui tampilan grafik, penghematan waktu dan biaya bagi perusahaan untuk melakukan implementasi rancangan sistem ini. Bagi penutup, saya ingin mengutip satu peribahasa, tiada ranting yang tak patah, tiada kaca yang tak pecah, tiada manusia yang tak salah. Karenanya saya mohon maaf apabila pemaparan tugas UTS Sistem Analysis and Design ini banyak kesalahan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.